Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks for Allah Subhanahu wa Ta'ala, and salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Honorable Ma'am Azanuzula MPD. Okay, first we are from Group 1 and we will presentation about behavioristic theory. Let me introduce myself. My name is Fauzia Zahari, and my partner. I'm Magnesia Manuela. And I'm Ayu Al-Fajri. Me Camelia Berspegar. And me Nur Fajri Fatimah. And I'm Puput Hanifah. Okay. The first material will be explained by Hani. Oke, terima kasih. Thanks for moderator. Penjelasan pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana definisi behavioristik ini di mana ini dimaksudkan menjelaskan bahwa ini adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan ini terjadi melalui rangsangan stimulus dan menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus itu ialah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon itu adalah akibat atau dampak berubah reaksi fisik terhadap stimulus. Materi selanjutnya yaitu tujuan teori dari belajar behaviorisme ini. Yang pertama yaitu ada memahami hubungan stimulus dengan respon. Nah, di mana itu tujuannya itu adalah memahami bagaimana stimulus dari lingkungan tersebut dapat mempengaruhi respon atau perilaku individu sehingga memungkinkan pengajar untuk mengendali dan mengarahkan perilaku tersebut. Yang kedua, membangun perilaku yang diinginkan. Nah, di sini itu melalui penerapan penguatan dan hukuman, teori belajar behaviorisme ini bertujuan untuk membantu dalam membentuk dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga itu ada mengukur proses pembelajaran, di mana salah satu tujuan penting lainnya adalah menyediakan alat untuk mengukur dan mengevaluasi proses pembelajaran berdasarkan perubahan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya yang terakhir yaitu menawarkan pendekatan yang terstruktur. Teori ini menawarkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam merancang pembelajaran sehingga membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada. Okay, thanks for Hani. Next, move on to next material. Will be explained by Nur Fajri Fatimah. Okay, thanks to moderator. The next material yaitu prinsip dalam teori behavior. Nah, prinsip yang pertama yaitu reinforcement and punishment, di mana prinsip ini menekankan pada penguatan baik dari sisi positif maupun negatif, serta penerapan hukuman sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan, di mana prinsip ini bertujuan untuk memperkuat atau mengurangi perilaku tertentu. Yang kedua yaitu primary and secondary reinforcement, di mana penerapannya untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan atau memperkuat perilaku yang diinginkan. Adapun prinsip yang ketiga yaitu student passive role.
Adapun prinsip yang ketiga yaitu schedule of reinforcement, di mana prinsip ini mengacu pada pola atau jadwal pemberian penguatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan atau penghapusan. Selanjutnya yaitu manajemen kontingensi atau kontingensi manajemen, di mana prinsip ini menekankan pada pengelolaan konsekuensi dari perilaku baik dalam bentuk penguatan maupun hukuman. Tujuannya adalah mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang lebih adaptif dan produktif. Prinsip selanjutnya yaitu stimulus control in operant learning, di mana konsep ini mengacu pada peran stimulus dalam mengendalikan atau mempengaruhi perilaku yang terjadi. Dan prinsip yang terakhir adalah the elimination of response, di mana prinsip ini bertujuan untuk mengubah atau menghentikan perilaku yang tidak adaptif, merugikan, atau tidak diinginkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks for Nur Fajri Fatimah. Next, move on to Meli. Pada Meli, silakan. Okay, thanks to the moderator. The next material is about advantage of behaviorism theory, yaitu materi selanjutnya tentang kelebihan dari teori behaviorisme. Yang pertama yaitu kelebihannya membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang selanjutnya yaitu guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang selanjutnya yaitu dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, jika anak sudah mahir dalam suatu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Selanjutnya yaitu next slide, Hani. Bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Yang selanjutnya itu dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respons yang diinginkan muncul. Selanjutnya, pada teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan kelebihan yang terakhir itu cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Next slide, Hani. Next slide, Hani. Selanjutnya itu disadvantage of behaviorism theory, yaitu kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama yaitu keterbatasan kesiapan materi. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang selanjutnya yaitu bersifat tidak universal. Metode ini tidak dapat diterapkan secara efektif untuk setiap jenis pelajaran. Yang selanjutnya itu peran pasif murid.
Siswa cenderung berperan sebagai pendengar dan mengandalkan hafalan, serta mengurangi inisiatif belajar. Yang keempat yaitu penghindaran pada hukuman. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima yaitu ketergantungan pada penguatan luar, yang mana murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Next slide, Hani. Yang keenam yaitu kurang inisiatif dari siswa, di mana siswa hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu pentingkan pikiran linier. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedelapan yaitu orientasi pada hasil yang terukur, yang mana pembelajaran siswa yang terpusat pada guru atau bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, potensi pembelajaran tidak menyenangkan, di mana penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks for Melly. Next material will be explained by me. Next. Next. Next, Hani. Oke, di sini ada aliran teori menurut para ahli. Ya, yang pertama itu ada P. Pavlov, yang mana pada tahun 1849 sampai 1936, menurut P. Pavlov ini paradigma conditioning klasik atau classical conditioning merupakan karya besar P. Pavlov yang menjelaskan hubungan antara stimulus dan respon. Next. Nah, di sini P. Pavlov mengibaratkan next di awal. Sebelumnya, P. Pavlov mengibaratkan teori behavioristik ini dengan seekor anjing, yang mana ketika seekor anjing itu diberi makan tanpa adanya suara, maka dia akan mengeluarkan air ludah. Dan yang kedua, ketika reaksinya tanpa makanan hanya dan diganti dengan bunyi-bunyian atau bel, dia akan bereaksi diam. Yang ketiga, ketika adanya makanan dengan suara, maka anjing tersebut akan mulai bereaksi dengan kembali mengeluarkan air ludah dan menggerak-gerakkan ekor dan badannya. Yang keempat itu, anjing tersebut akan terbiasa dengan mendengarkan bunyi-bunyian itu karena dia merasa kalau dia itu akan diberi makan, maka dia juga akan mengeluarkan air ludah. Next. Nah, contoh penerapan teori behavioristik ini dalam pembelajaran menurut P. Pavlov, dalam pembelajaran IPA dapat dilakukan saat pengumpulan tugas bagi siswa yang mengumpulkan tugas tercepat dan tepat mendapatkan nilai plus. Next. Oke, teori yang kedua yaitu menurut Edwin Guthrie, di mana teori belajar behavioristik adalah teori yang menekankan hubungan antara stimulus dan respon dalam membentuk dan memodifikasi perilaku. Belajar melalui asosiasi stimulus dan respon yang terjadi bersamaan.
dikenal dengan istilah teori belajar satu kali atau one trial learning theory. Nah, contoh next. Contoh model pembelajaran yang cocok untuk teori behavioristik ini menurut Edwin Guthrie adalah model pembelajaran drill and practice. Model pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan latihan-latihan yang berulang-ulang agar siswa dapat membentuk hubungan antara stimulus dan respon yang bersifat sementara. Yang kedua ada model belajar melalui pengamatan. Model pembelajaran yang tepat agar siswa dapat membentuk hubungan antara stimulus dan respon yang bersifat sementara juga. Next. Contoh penerapan model pembelajaran behavioristik ini menurut Edwin Guthrie, yaitu memberikan penguatan positif atau negatif pada perilaku siswa yang dianggap kurang baik atau baik dengan pembelajaran IPA. Sekian will be next material will be explained by Ayu. Okay, next material will be explained by Ayu. Saya sebagai moderator materi ini yaitu ahli yang ketiga. Ahli yang ketiga adalah Watson atau John Brodus Watson. Dia merupakan seorang ahli psikolog dari Amerika. Menurut Watson ini ada 3 poin penting yang dia dapatkan, yaitu yang pertama adalah belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua adalah stimulus dan respon harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Yang terakhir adalah walaupun mengakui adanya perubahan diri seseorang selama proses belajar, namun faktor tersebut dapat dianggap sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Next slide. Next slide. Contoh penerapan pembelajarannya yaitu memberikan penguatan positif atau negatif pada perilaku siswa yang dianggap kurang baik atau baik dalam pembelajaran IPA. Penguatan positif dapat berupa pujian, hadiah, atau pengakuan atas perilaku siswa yang dianggap baik. Sedangkan penguatan negatif dapat berupa kritik, hukuman, atau peringatan atas perilaku siswa yang dianggap kurang baik. Next slide. Nah, ahli yang keempat yaitu Thorndike atau Edward Lee Thorndike. Dia merupakan seorang ahli psikolog juga dari Amerika. Ada 3 poin juga yang dikemukakan oleh Thorndike. Yang pertama adalah belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua adalah perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Yang terakhir yaitu dinamakan teori stimulus respon atau teori koneksionisme. Next slide. Selanjutnya yaitu hukum-hukum dalam belajar. Hukum-hukum belajar yang pertama yaitu law of readiness atau hukum kesiapan. Dalam hukum kesiapan ini, keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari tidak adanya kesiapan. Yang kedua yaitu law of exercise atau hukum latihan. Semakin sering suatu pelajaran diulang, maka akan semakin dikuasailah pelajarannya. Yang terakhir yaitu law of effect atau hukum akibat. Agar respon diulang, maka diupayakan agar menyenangkan dirinya. Sebaliknya, agar respon tidak diulang, maka dapat diberi yang ditindak menyenangkannya. Next slide. Nah, beberapa contoh model pembelajaran yang cocok untuk teori behavioristik menurut Thorndike adalah yang pertama yaitu pembelajaran dengan cara trial dan error, yaitu siswa mencoba-coba untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan dengan mencoba berbagai cara sampai menentukan cara yang tepat. Yang kedua yaitu
Pembelajaran dengan memberikan latihan-latihan yang berulang-ulang untuk membentuk asosiasi antara stimulus dan respon. Latihan-latihan ini dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran terprogram atau pembelajaran berbasis masalah. Ahli yang terakhir yaitu Clark Bull. Next slide. Clark Bull ini merupakan tokoh psikolog dari Amerika Serikat juga. Adapun poin yang dikemukakan oleh Clark Bull adalah yang pertama yaitu menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Yang kedua yaitu sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Yang ketiga yaitu semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang terakhir adalah kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks for Ayu. And last material will be explained by Agnes. So Agnes, the time is yours. Okay, thank you, moderator. Next material is penerapan teori behavioristik, di mana penerapan teori ini mengutamakan interaksi antara stimulus dan respon serta pengukuran perubahan perilaku siswa. Penerapan teori ini dalam pembelajaran dapat melibatkan aturan kelas, hukuman, sistem poin, ataupun pembiasaan siswa untuk berlatih dan praktek. Meskipun memiliki kelebihan dalam membentuk perilaku yang diinginkan, teori behavioristik ini juga memiliki kelemahan cenderung bersifat mekanis dan kurang memperhatikan aspek kognitif. Di mana pengaplikasian teori behavioristik ini di dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakter pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia, pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik yang memandang bahwa pengetahuan objektif pasti, tetap, dan tidak berubah. Next slide. Penerapan lainnya yang biasa dilakukan dalam teori belajar behavioristik ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan belajar, yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan peserta didik, yang ketiga menentukan indikator keberhasilan belajar, yang keempat itu mengembangkan bahan ajar, yang kelima mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, yang keenam itu mengamati stimulus yang mungkin bisa diberikan kepada peserta didik seperti latihan ataupun tugas. Selanjutnya mengamati dan menganalisis respon pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memberikan evaluasi terhadap pembelajaran, di mana penerapan teori behavioristik di kelas ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti memberikan umpan balik pada hasil kerja keras siswa, memberikan penguatan positif secara berulang-ulang dan teratur, serta menekankan aturan dan hukuman sebagai penentu keberhasilan belajar. Dengan demikian, penerapan teori behavioristik ini dalam pembelajaran memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip teori serta kreativitas dalam mengadaptasikannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Sekian materi saya, dikembalikan ke moderator. Okay, thanks for Agnes. That's all the presentation from our group. If there are any mistakes, we are apologize, and I end with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.